Selamat siang Bapak Ibu, sahabat safety di seluruh tanah air. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, yaitu yang kita kenal sebagai standar penerapan SMK 3 di Indonesia. Materi ini kami sajikan dengan sistematis dan praktis untuk kiranya dapat diterapkan di tempat kerja masing-masing. Baik, apa itu sistem manajemen K3? Sistem manajemen K3 yang biasa disingkat dengan SMK 3. Sebelum kita ke sana Bapak Ibu, pertama kita lihat dulu apa itu K3. Nah, sebelum kita mengenal SMK 3, kita sudah mengenal istilah K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, K3 ini diwajibkan di seluruh tempat kerja di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Setiap pengusaha atau pengurus wajib menerapkan K3 di tempat kerja. Tujuan K3 ini diterapkan adalah untuk mengendalikan risiko kegiatan kerja yang terdapat di tempat kerja. Adanya risiko kegiatan kerja tentunya bersumber dari adanya potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Contoh potensi bahaya tersebut adalah potensi bahaya jatuh, tertimpa benda jatuh, terinjak, terantuk, terjepit, kontak suhu tinggi, kontak aliran listrik, kontak dengan bahan berbahaya atau radiasi, termasuk juga potensi bahaya kebakaran, peledakan, bahaya pencemaran lingkungan, bahaya pembuangan limbah, dan lain-lain. Nah, keseluruhan potensi-potensi bahaya yang terdapat di tempat kerja tentu bersumber dari adanya sumber-sumber bahaya di tempat kerja. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan terjadinya bahaya umumnya dikelompokkan menjadi 5 faktor, yaitu faktor fisik bersumber dari mesin dan peralatan, faktor kimia bersumber dari bahan-bahan kimia berbahaya di tempat kerja, bisa berupa padat, cair, dan gas. Faktor biologis bersumber dari binatang, tumbuhan, bakteri, mikroba patogen pada lingkungan kerja. Bahaya ergonomi bersumber dari kondisi posisi pekerja dengan peralatan. Yang terakhir, faktor psikologi disebabkan oleh ketidakpuasan, adanya konflik, dan monotoni pekerjaan. Risiko kegiatan kerja itu bersumber dari adanya sumber-sumber bahaya di tempat kerja. Sumber-sumber bahaya itu bisa berupa bahan, cara kerja, atau metode kerja, alat, termasuk juga lingkungan kerja, dan tentunya juga melibatkan orang yang ada di tempat kerja, yaitu pekerja atau buruh yang sedang melakukan pekerjaan. Jadi kesemuanya ini merupakan sumber bahaya di tempat kerja. Sumber bahaya ini menimbulkan terjadinya potensi bahaya di tempat kerja. Nah, potensi-potensi bahaya ini akan potensial mengakibatkan terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, masuk kebakaran, peledakan, kejadian berbahaya lainnya, dan bahaya pembuangan limbah, termasuk pencemaran lingkungan. Nah, tujuan penerapan K3 ini adalah untuk mengelola dan mengendalikan seluruh risiko kegiatan kerja yang terdapat di tempat kerja pada saat melakukan proses pekerjaan atau yang muncul dari pelaksanaan proses pekerjaan. Nah, apa itu sistem manajemen K3? Sistem manajemen K3 adalah pengelolaan K3 melalui pendekatan sistem manajemen. Bagaimana mengelola K3 melalui pendekatan sistem manajemen? Tentunya yang pertama, manajemen harus terlibat pada pengelolaan K3. Yang kedua, pengelolaan K3 harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang terdiri atas PDCA, plan, do, check, dan act, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi SMK 3 itu singkatnya adalah pengelolaan K3 melalui proses kegiatan plan, perencanaan, do, pelaksanaan dan penerapan, check, pemeriksaan dan pengukuran, adalah tindakan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di bidang K3. Apa tujuan yang ingin dicapai di dalam K3? Tentunya adalah pencegahan terjadinya kecelakaan atau accident prevention, termasuk juga pencegahan penyakit akibat kerja, pencegahan kebakaran, peledakan, dan pencegahan pencemaran lingkungan kerja. Nah, pengertian SMK 3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Sistem manajemen K3 itu adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan
yang meliputi atau terdiri dari struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya untuk pelaksanaan pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan ketiga dalam rangka pengendalian risiko kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, dari definisi ini terlihat Bapak Ibu bahwa dalam menerapkan SMK3, perusahaan harus menyiapkan struktur organisasi, proses perencanaan ketiga, tanggung jawab ketiga, termasuk juga prosedur dan proses serta sumber daya yang dibutuhkan dalam pengelolaan ketiga di tempat kerja. Kalau kita lihat dari sini Bapak Ibu, sistem manajemen K3 itu terdiri dari 3 unsur, ada sarana prasarana, ada proses, dan ada output. Sarana prasarana dalam SMK3 itu terlihat di sini ada struktur organisasi, ada perencanaan, ada tanggung jawab, ada prosedur, ada proses dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan ketiga. Nah, sarana prasarana itu dibutuhkan dalam rangka untuk pelaksanaan pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan ketiga. Dan output yang diharapkan tentunya adalah pengendalian risiko kegiatan kerja untuk mendapatkan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, ciri dari SMK3. SMK3 tersebut terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, apakah itu sistem manajemen produksi, sistem manajemen keuangan, sistem manajemen sumber daya manusia, termasuk juga sistem manajemen mutu ISO 9001, sistem manajemen lingkungan ISO 14001, dan sistem manajemen lainnya, melibatkan seluruh aspek yang terdiri dari manusia, bahan, mesin, dan peralatan, produk, proses, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja ketiga di tempat kerja. Mencakup seluruh fungsi manajemen yang terdiri dari PDCA, Plan, Do, Check, dan Act, dan Continuous Improvement, yaitu perbaikan berkelanjutan, di mana kegiatan PDCA ini dilakukan secara berurutan dalam satu siklus untuk perbaikan dan peningkatan SMK3 tersebut. Mencakup kegiatan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Mendorong peran aktif seluruh tingkatan manajemen dan tenaga kerja. Jadi ketiga itu di sini adalah merupakan tanggung jawab seluruh pihak, ya. Safety is everybody's responsibility. Ketiga bukan hanya tugas dan tanggung jawab Departemen Safety semata-mata, tetapi manajemen harus mendorong peran aktif seluruh tingkatan, baik itu seluruh tingkatan manajemen maupun tenaga kerja. Menjamin pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tentunya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketiga dan relevan dengan kegiatan perusahaan, termasuk juga standar nasional berupa SNI yang diwajibkan dan standar internasional yang dinyatakan dapat diberlakukan pada industri-industri tertentu, pada peralatan tertentu, atau pada bahan tertentu yang belum diatur di negara kita. Menjamin proses peningkatan berkesinambungan atau continuous improvement. Tidak ada sistem manajemen ketiga yang dibangun dari awal langsung sempurna, maka dibutuhkan peningkatan berkesinambungan secara bertahap sesuai dengan kondisi penerapan di lapangan. Yang belum baik harus diperbaiki dan yang sudah baik harus selalu ditingkatkan. Penerapan SMK3 di Indonesia diatur di dalam PP nomor 50 tahun 2012, terdiri dari 22 pasal dan 3 lampiran. Lampiran 1 tentang pedoman penerapan SMK3, di sini diatur Bapak Ibu bagaimana menerapkan SMK3, apa yang harus disiapkan, sarana prasarana, termasuk juga sumber daya manusia dan anggaran. Lampiran 2 tentang pedoman penilaian penerapan SMK3 yang lebih umum kita kenal dengan istilah audit SMK3. Pada lampiran 2 ini terdapat kriteria-kriteria audit SMK3 yang diterapkan untuk berbagai kategori perusahaan, apakah kategori tingkat penerapan awal, transisi, maupun lanjutan. Sedangkan di lampiran 3 tentang laporan audit SMK3, di sini berisi standar laporan audit yang harus diikuti oleh seluruh lembaga audit, khususnya pada pelaksanaan audit eksternal SMK3. Ketentuan umum penerapan SMK3. Penerapan SMK3 dilakukan berdasarkan kebijakan nasional. Kebijakan nasional tertuang pada lampiran 1, 2, dan 3. Kebijakan nasional sebagai pedoman perusahaan dalam menerapkan SMK3. Jadi, penerapan SMK3 di tempat kerja di Indonesia harus mengacu kepada lampiran 1, 2, dan 3 PP nomor 50 tahun 2012 ini. Instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3 sesuai dengan ketentuan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain adalah
ketentuan peraturan perundangan di bidang kesehatan, minyak dan gas bumi atau pertambangan. Nah, maka sekarang ini standar penerapan SMK 3 di Indonesia selain PP 50, ada juga kita kenal sistem manajemen K3 rumah sakit yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan diberlakukan untuk semua rumah sakit. Dan ada juga sistem manajemen keselamatan pertambangan yang disingkat dengan SMKP yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. SMKP itu diberlakukan khususnya pada sektor pertambangan. Apakah itu boleh Bapak Ibu? Ya, tentunya boleh karena berdasarkan ketentuan pada PP 50 ini bahwa instansi pembina sektor usaha dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK 3 sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Hal itu dibolehkan tentunya harus mendapat persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja. Nah, berikutnya, ketentuan penerapan SMK 3 di Indonesia. Penerapan SMK 3 di Indonesia adalah bersifat wajib atau compulsory. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 87 ditetapkan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen K3 tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kewajiban penerapan SMK 3 itu ditetapkan di dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012. Di sana nanti akan diatur perusahaan mana aja yang wajib menerapkan SMK 3, kriteria perusahaannya seperti apa, dan lain-lain, termasuk pelaksanaan audit sertifikasinya, kriteria-kriteria yang ditetapkan juga diatur di dalam PP nomor 50 tahun 2012. Nah, apakah perusahaan Bapak Ibu wajib menerapkan SMK 3? Tentu di sini jawabannya Bapak Ibu. Kriteria perusahaan yang wajib menerapkan SMK 3. Pada pasal 5 di PP 50 tahun 2012 ditetapkan bahwa penerapan SMK 3 wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang. Jadi tanpa melihat potensi bahaya perusahaan, apakah dia potensi bahaya rendah, potensi bahaya sedang, atau potensi bahaya tinggi. Kalau pekerjanya paling sedikit 100 orang, sudah diwajibkan menerapkan SMK 3. Yang kedua, wajib bagi perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Jadi, kalau pekerja perusahaan itu di bawah 100 orang, tapi memiliki tingkat potensi bahaya tinggi, maka juga diwajibkan menerapkan SMK 3. Nah, apa itu potensi bahaya tinggi? Yang dimaksud dengan tingkat potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, saat ini di negara kita terdapat 2 peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tingkat potensi bahaya perusahaan. Yang pertama di Kepmenaker nomor 186 tahun 99 tentang pengendalian kebakaran di tempat kerja. Di Kepmenaker ini mengatur klasifikasi tingkat potensi bahaya perusahaan berdasarkan risiko kebakarannya. Sedangkan Kepmenaker 187 tahun 99 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Ini mengatur klasifikasi potensi bahaya perusahaan berdasarkan penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Pada slide selanjutnya akan kita lihat uraian rinci mengenai penetapan potensi bahaya perusahaan pada 2 peraturan perundangan ini. Yang pertama di Kepmenaker 186 tahun 99 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Di pasal 4 ditetapkan klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran. Dibagi atas 5 kategori, yaitu kategori tingkat risiko bahaya kebakaran ringan, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan tingkat risiko bahaya kebakaran berat. Klasifikasi tingkat risiko ini terdapat pada lampiran 1 dari Kepmen 186. Nah, jenis tempat kerja menurut klasifikasi tingkat risiko bahaya kebakaran seperti lampiran 1. Ini bisa kita lihat contoh pada lampiran 1 Bapak Ibu. Ini hanya contoh, secara lengkap nanti bisa dilihat langsung di Kepmenaker nomor 186 tahun 99. Klasifikasi bahaya kebakaran ringan, klasifikasi bahaya kebakaran sedang 3, dan klasifikasi bahaya kebakaran berat. Jenis tempat kerja. Ini adalah jenis-jenis tempat kerja yang masuk klasifikasi bahaya kebakaran ringan. Ini adalah jenis-jenis tempat kerja yang masuk klasifikasi bahaya kebakaran berat. Ini adalah jenis-jenis tempat kerja yang masuk klasifikasi bahaya kebakaran sedang 3. Nah, jenis tempat kerja yang belum termasuk di sini akan ditetapkan sendiri oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Tentu menteri di sini adalah Menteri Ketenagakerjaan. Nah, Bapak Ibu tinggal mengecek atau memeriksa tabel ini sesuai dengan lampiran 1. Apakah perusahaan Bapak Ibu masuk kategori klasifikasi bahaya kebakaran ringan, bahaya kebakaran berat, atau bahaya kebakaran sedang? Jika perusahaan Bapak Ibu masuk kategori bahaya kebakaran berat, maka berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, perusahaan Bapak Ibu wajib menerapkan sistem manajemen K3. Berikutnya di Kepmenaker nomor 187 tahun 99 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Dalam hal kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut, dan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, maka perusahaan diklasifikasikan dalam 2 kelompok potensi bahaya sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 15, yaitu 1 potensi bahaya besar, yang kedua potensi bahaya menengah. Potensi bahaya besar apabila perusahaan menggunakan bahan kimia berbahaya di atas NAK atau nilai ambang kuantitas. Potensi bahaya menengah apabila perusahaan menggunakan bahan kimia berbahaya lebih kecil atau sama dengan nilai ambang kuantitas. Nah, apa itu nilai ambang kuantitas? Nilai ambang kuantitas adalah standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja. Nah, nilai ambang kuantitas itu ditetapkan untuk masing-masing jenis bahan kimia, Bapak Ibu, seperti terlihat di sini. Nilai ambang kuantitas untuk bahan kimia kriteria beracun 10 ton, bahan kimia kriteria sangat beracun 5 ton, sampai dengan bahan kimia kriteria gas mudah terbakar 50 ton. Nah, jenis-jenis bahan kimia manakah yang termasuk kriteria bahan kimia beracun? Jenis bahan kimia mana yang masuk jenis bahan kimia kategori sangat beracun, reaktif, mudah meledak, oksidator, cairan mudah terbakar, cairan sangat mudah terbakar, dan gas mudah terbakar? Hal-hal ini Bapak Ibu bisa dicek memastikannya di Peraturan Menteri Nomor 187 Tahun 99. Jadi pastikan apakah bahan kimia yang Bapak Ibu gunakan di tempat kerja itu masuk kategori beracunkah, sangat beracunkah, atau gas mudah terbakarkah, dan berapa jumlah yang digunakan. Salah satu aja jenis bahan kimia yang digunakan dari poin A sampai A melebihi nilai ambang kuantitas, maka kategori perusahaan Bapak sudah masuk potensi bahaya besar. Jadi kalau penggunaan bahan kimia di tempat kerja sudah melebihi dari NAK sesuai dengan jenis-jenis bahan kimianya, maka perusahaan Bapak Ibu masuk kategori potensi bahaya besar. Dan jika perusahaan Bapak Ibu masuk kategori potensi bahaya besar, maka berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012, perusahaan Bapak Ibu masuk kategori wajib menerapkan SMK 3. Nah, selanjutnya sanksi tidak menerapkan SMK 3. Bagaimana? Apa sanksinya jika perusahaan tidak menerapkan SMK 3? Berdasarkan pasal 190 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dikatakan di sini pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi administratif. Pasal 87 itu tadi adalah kewajiban penerapan SMK 3 di tempat kerja. Sanksi administratif itu bisa berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pencabutan izin. Jadi manakala perusahaan masuk kategori wajib menerapkan SMK 3, tapi ternyata dari hasil pengawasan pegawai pengawas ketenagakerjaan di pusat, provinsi, maupun kabupaten kota, ditemukan ada perusahaan belum menerapkan SMK 3 tersebut, maka pemerintah dapat memberikan sanksi berupa sanksi administratif tadi, yaitu dari mulai teguran sampai kepada pencabutan izin perusahaan. Nah, standar SMK 3 di negara lain di dunia. Selain PP nomor 50 tahun 2012, yaitu standar penerapan SMK 3 di Indonesia, kita kenal juga banyak standar sistem manajemen K3 yang lain di berbagai negara, seperti BSC dan British Safety 8800 di Inggris, ada juga NSC di Amerika, ada ISRS di Norwegia, International Safety Rating System, ada juga Safety Map di Australia, ada NOSA, ada SM Code, ada OHSMS KEMA 18001-99 di Netherlands, ada OSAS 18001 tahun 99. Ini banyak kita kenal dan bahkan banyak diterapkan di Indonesia. Ada Social Accountability 8000 tahun 97 di Amerika. Nah, yang terakhir ada ISO 45001 2018. Ini standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang dikeluarkan oleh Badan ISO, baru terbit tahun 2018. Nah, selain standar SMK 3 berdasarkan PP 50, banyak juga perusahaan-perusahaan yang menerapkan standar sistem manajemen K3 yang lainnya, seperti
OSAS 18001 dan ISO 45001, termasuk juga mungkin ada juga menerapkan British Safety, tergantung dari hubungan bisnis atau orientasi produk perusahaan, apakah domestik atau ekspor. Biasanya persyaratan mitra bisnis harus menerapkan sistem manajemen K3 berdasarkan standar yang mana, maka perusahaan juga tentu akan mengikuti penerapan sistem manajemen K3 yang dipersyaratkan oleh klien atau mitra kerja mereka. Nah, pertanyaan terkait dengan hal itu, apakah perusahaan PMA yang beroperasi di Indonesia wajib menerapkan SMK3 sesuai standar Indonesia atau standar negara mereka? Nah, jawabannya adalah tentunya karena perusahaan PMA tersebut beroperasi di Indonesia, maka mereka harus wajib tunduk kepada ketentuan regulasi yang ada di Indonesia. SMK3 PP50 adalah merupakan suatu standar SMK3 dalam bentuk regulasi. Jadi penerapannya di Indonesia adalah bersifat wajib. Jadi walaupun sebuah perusahaan PMA sudah menerapkan standar SMK3 sesuai dengan standar negara mereka, tetapi karena mereka beroperasi di Indonesia, mereka juga wajib menerapkan SMK3 berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Nah berikutnya, mengapa banyak perusahaan di Indonesia menerapkan OSAS 18001 tahun 99 atau ISO 45001 2018, tetapi SMK3 PP nomor 50 tahun 2012 tidak diterapkan? Nah, kondisi ini memang banyak terjadi Bapak Ibu di tempat kerja kita. Ada perusahaan yang menerapkan OSAS dan ISO 45001, tetapi SMK3 PP50 tidak diterapkan. Ada beberapa kemungkinan kenapa ini bisa terjadi. Yang pertama, kemungkinan perusahaan tersebut tidak masuk kategori wajib menerapkan SMK3. Jadi terserah bagi mereka standar sistem manajemen K3 mana yang mereka terapkan. Nah, yang kedua, bisa juga mereka menerapkan OSAS 18001 atau ISO 45001 tahun 2018 karena dipersyaratkan oleh mitra kerja mereka atau dipersyaratkan oleh pelanggan mereka. Nah, yang ketiga, bisa saja perusahaan menerapkan OSAS atau ISO 45001, tetapi mereka belum menerapkan SMK3 sesuai dengan PP50, walaupun mereka masuk kategori wajib menerapkan SMK3. Nah, kok bisa terjadi demikian? Barangkali ada kemungkinan perusahaan tersebut luput dari pengawasan SMK3 oleh pengawas ketenagakerjaan di pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Yang berikutnya, apakah jika sudah menerapkan salah satu dari standar SMK3 yang ada, sudah boleh tidak menerapkan SMK3 PP50 di Indonesia? Nah, tentunya tidak Bapak Ibu. Setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia, walaupun sudah menerapkan salah satu dari sistem manajemen K3 yang lain, tetapi karena mereka beroperasi di Indonesia, wajib menerapkan SMK3 sesuai dengan standar PP nomor 50 tahun 2012. Karena PP nomor 50 tahun 2012 ini adalah bersifat wajib, karena SMK3 itu adalah merupakan regulasi yang wajib dipenuhi. Selanjutnya, tujuan penerapan SMK3. Pada pasal 2 PP nomor 50 tahun 2012, penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Tentunya terintegrasi dengan sistem manajemen lain yang ada di perusahaan, apakah itu sistem manajemen keuangan, sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen risiko, sistem manajemen mutu atau ISO 9001, sistem manajemen lingkungan ISO 14001, dan sistem manajemen lainnya yang telah diterapkan di perusahaan. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh, serta untuk menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Nah, kenapa pemerintah kita mewajibkan penerapan SMK3 di Indonesia? Pemerintah kita mewajibkan penerapan SMK3 di Indonesia tentunya dilatar belakangi oleh beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama, kondisi penerapan K3 di Indonesia, K3 masih belum mendapat perhatian yang memadai dari semua pihak, baik itu pekerja, termasuk juga pengusaha. Relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam K3. Kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi. Pelaksanaan pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen. Nah, berikutnya permasalahan K3 di tingkat dunia internasional. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak buruh internasional, termasuk juga adanya desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan. Yang berikutnya, industrialisasi dan dampaknya.
Meningkatnya kasus kecelakaan dan kerugian akibat kecelakaan. Artinya dari sini terlihat tingkat jumlah kecelakaan dan fatality-nya semakin parah atau semakin meningkat. Masalah kesehatan umum pada pekerja, seperti kita tahu adanya HIV dan AIDS di tempat kerja, narkoba, tuberkulosis atau TB, ribuan kategori bahan kimia berbahaya baru dipasarkan setiap tahun, ratusan yang bersifat karsinogenik. Bahan-bahan kimia ini tentunya digunakan di tempat kerja dan akan memberikan dampak yang negatif pada pekerja. Maka SMK 3 diharapkan dapat mengantisipasi dan memitigasi risiko dari kehadiran industrialisasi dan dampaknya. Yang ketiga, karakteristik masalah kesehatan tenaga kerja. Setiap pekerja berhadapan dengan risiko bahaya di tempat kerja, yaitu berisiko penyakit dan gangguan kesehatan berupa penyakit akibat kerja, penyakit umum yang dicetuskan, dipermudah, atau yang diperberat oleh bahaya di tempat kerja atau penyakit terkait kerja. Pengobatan pada pekerja yang sakit harus menggunakan pendekatan kesehatan kerja. Penempatan pekerja harus disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Kondisi kesehatan pekerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kelangsungan usaha. Jadi karakteristik masalah kesehatan tenaga kerja harus dikelola sedemikian rupa. Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu bahwa proses kegiatan produksi di perusahaan tentu akan memberikan dampak terhadap kesehatan pekerja, baik itu berupa penyakit akibat kerja, ataupun penyakit umum yang dicetuskan, dipermudah, atau diperberat oleh bahaya-bahaya di tempat kerja. Nah, kondisi kesehatan pekerja ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kelangsungan usaha perusahaan. Maka diharapkan SMK 3 akan mampu mengendalikan risiko-risiko yang berhubungan dengan kesehatan pekerja, sehingga produktivitas dan kelangsungan usaha perusahaan dapat dijamin melalui penerapan SMK 3 tersebut. Yang berikutnya, permasalahan K3 saat ini adalah meningkatnya tuntutan aspek K3 dalam perdagangan nasional dan internasional. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, sekarang ini banyak sekali perusahaan, termasuk juga negara-negara lain, yang mempersyaratkan sertifikasi SMK 3 sebagai salah satu persyaratan dalam transaksi bisnis. Saat ini SMK 3 sudah menjadi salah satu persyaratan dalam dunia bisnis, baik di tingkat domestik, regional, maupun internasional. Jadi kalau perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan bisnis yang salah satunya adalah aspek K3, maka perusahaan tentunya tidak akan bisa bersaing. Khususnya jika perusahaan-perusahaan di dalam negeri tidak bisa memenuhi persyaratan aspek K3 pada perdagangan global, termasuk regional dan internasional, maka tentunya perusahaan di dalam negeri akan memiliki daya saing yang rendah. Tentunya ini menjadi concern pemerintah bahwa perusahaan-perusahaan di dalam negeri harus memiliki daya saing yang tinggi untuk bisa memenangkan persaingan di tingkat global. Nah, tuntutan gerakan nasional membudayakan K3. Berdasarkan penelitian dari ILO, International Labour Organization, bahwa salah satu cara yang paling efisien untuk meningkatkan budaya K3 itu adalah melalui penerapan sistem manajemen K3 secara berkelanjutan. Maka salah satu cara untuk mempercepat budaya K3 di Indonesia adalah dengan cara menerapkan SMK 3 secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh tempat kerja. Nah, poin-poin ini Bapak Ibu yang kira-kira melatar belakangi pemerintah mewajibkan penerapan SMK 3 di Indonesia. Jadi ada kondisi internal di Indonesia sendiri, termasuk juga kondisi di dunia internasional, melalui terbitnya PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 di Indonesia. Nah, manfaat penerapan SMK 3. Sebelum penerapan SMK 3 dulu kita sudah mengenal penerapan K3 di tempat kerja. Penerapan K3 di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 dan peraturan pelaksanaannya berupa peraturan-peraturan menteri dan keputusan menteri tenaga kerja. Penerapan K3 ini masih bersifat parsial karena penjelasan unsur-unsur K3 belum terintegrasi dalam manajemen perusahaan. Nah, keberadaan SMK 3 yaitu pengelolaan K3 yang terintegrasi dengan unsur-unsur manajemen perusahaan. Penerapan K3 diterapkan secara simultan dengan sistem manajemen lain di perusahaan, dan sistem manajemen K3 ini diharapkan mampu mengatasi tuntutan perkembangan zaman, yaitu antisipasi perkembangan teknologi dan bahan, efektivitas pengendalian risiko melalui perbaikan metode dan proses produksi. SMK 3 juga diharapkan mampu mengatasi hambatan perdagangan global dan tentunya juga mengatasi isu mengenai HAM, hak asasi manusia. SMK 3 diharapkan mampu mengatasi permasalahan K3 saat ini dan di masa mendatang.
Untuk memastikan efektivitas penerapan SMK 3 di setiap tempat kerja, maka dilakukan audit SMK 3 oleh lembaga audit yang ditunjuk oleh pemerintah. Bagaimana menerapkan SMK 3 di tempat kerja? Penerapan SMK 3 di tempat kerja tentunya wajib mengacu kepada prinsip penerapan SMK 3 sebagaimana diatur di dalam pasal 6 PP nomor 50 tahun 2012. Pada pasal 6 tersebut ditetapkan terdapat 5 prinsip penerapan SMK 3. Yang pertama, penetapan kebijakan K3. Yang kedua, perencanaan K3. Yang ketiga, pelaksanaan rencana K3. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Dan yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Seluruh prinsip ini harus diterapkan secara bertahap serta dilakukan peningkatan berkelanjutan untuk menjamin peningkatan kinerja K3 di perusahaan. Di dalam 5 prinsip penerapan SMK 3 ini terdapat 12 elemen yang harus diterapkan. Yang pertama, pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Yang kedua, strategi pendokumentasian. Yang ketiga, peninjauan ulang desain dan kontrak. Yang keempat, pengendalian dokumen. Yang kelima, pembelian. Yang keenam, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Yang ketujuh, standar pemantauan. Yang kedelapan, pelaporan dan perbaikan. Yang kesembilan, pengelolaan material dan perpindahannya. Yang ke-10, pengumpulan dan penggunaan data. Yang ke-11, audit sistem manajemen K3. Yang 12, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Pada lampiran 2 PP nomor 50 terdapat 166 kriteria. Kriteria ini adalah kriteria audit yang nanti digunakan sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi penilaian kinerja SMK 3 di perusahaan. Penilaian kinerja SMK 3 di perusahaan diukur melalui standar audit SMK 3 yang terdapat di dalam lampiran 2 PP nomor 50 tahun 2012 ini yang berjumlah total 166 kriteria. Jadi dalam penerapan SMK 3, selain memastikan elemen-elemen SMK 3 ini telah dipenuhi, juga harus dipastikan kesesuaiannya terhadap kriteria-kriteria audit yang ditetapkan pada lampiran 2, termasuk juga siklus penerapannya harus memenuhi 5 prinsip penerapan ini. Berikutnya 5 prinsip penerapan SMK 3. Yang pertama, penetapan kebijakan K3. Dalam penerapan SMK 3, manajemen perusahaan harus menetapkan kebijakan K3 yang bersifat umum maupun kebijakan K3 yang bersifat operasional. Tentunya kebijakan K3 ini fokus pada pengendalian risiko K3, termasuk juga pemenuhan peraturan perundangan, standar maupun pedoman teknis yang berhubungan dengan kegiatan dan proses bisnis perusahaan. Yang kedua, perencanaan K3 atau plan. Sebelum menerapkan SMK 3, tentunya akan disusun perencanaan. Perencanaan ini tentunya perencanaan untuk memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam penerapan SMK 3, yaitu yang pertama, menetapkan proses yang diperlukan untuk SMK 3 dan penerapannya di perusahaan. Melakukan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Menetapkan sasaran K3 dan proses yang diperlukan untuk mencapai sasaran K3 sesuai dengan kebijakan K3 perusahaan. Menyiapkan sarana pendukung seperti penyediaan prasarana K3, sumber daya, SDM K3 yang kompeten, kesadaran K3, dan komunikasi K3. Menyiapkan informasi terdokumentasi yang dibutuhkan dalam penerapan SMK 3, seperti prosedur K3, SOP atau instruksi kerja, termasuk juga form dan checklist yang dibutuhkan pada penerapan SMK 3 tersebut, termasuk juga menyiapkan sumber daya dan informasi berupa perangkat lunak, software, perangkat keras, hardware, dan perangkat akal brainware guna mendukung operasional berikut pemantauan proses pelaksanaan K3 di tempat kerja. Contoh program K3, Bapak Ibu, dapat kita lihat seperti di sini. Ada nomor, ada program K3, tujuan dan sasaran, termasuk juga waktu pelaksanaannya dan PIC, percent in charge, yang terkait dengan item-item program yang telah dirumuskan. Berikutnya tahapan pelaksanaan rencana K3 atau DO. Melaksanakan semua proses sesuai dengan yang direncanakan dalam rencana K3 perusahaan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan kriteria atau persyaratan K3 dan melakukan pengendalian operasional seperti pelaksanaan safety induction, pembuatan JSA, penerapan sistem izin kerja, SWA, stop work authority jika tidak memenuhi aspek K3 yang telah ditetapkan, termasuk juga penyediaan prosedur kerja dan SOP. Pemastian pelaksanaan prosedur K3, SOP, dan lain-lain. Dan melakukan pengawasan K3 setiap pekerjaan yang dilakukan.
baik oleh karyawan maupun oleh para mitra kerja atau kontraktor. Pembelian atau pengadaan barang jasa termasuk juga outsourcing juga ada. Baru perancangan dan rekayasa, kegiatan perancangan dan rekayasa atau modifikasi harus juga mempertimbangkan aspek ketiga. Produk akhir ini harus dapat dipastikan aspek ketiga dari proses distribusi termasuk juga dalam penggunaannya. Selanjutnya, menyiapkan sistem dan melakukan penanganan keadaan darurat, emergency response, yang potensial terjadi di perusahaan, baik di kantor maupun di lapangan, pabrik atau proyek. Baru yang terakhir, rencana dan pemulihan keadaan darurat. Nah, terkait dengan penerapan ini, Bapak Ibu, tentunya harus dibuktikan dengan adanya rekaman atau bukti penerapan ketiga di lapangan. Harus juga diperhatikan pengelolaan housekeeping yang baik di tempat kerja, dan dalam penerapan ketiganya harus diperhatikan bahwa NAB lingkungan kerja telah memenuhi persyaratan, nilai ambang batas, parameter-parameter lingkungan kerja harus memenuhi persyaratan. Kompetensi personil pelaksana pekerjaan harus dipastikan sesuai dengan peraturan terkait yang mengatur, termasuk sertifikasi peralatan dan sarana produksi yang digunakan harus juga telah memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti misalkan pesawat angkat-angkut, pesawat uap dan bejana tekan, pesawat tenaga dan produksi, termasuk juga hal-hal yang lainnya. Kalibrasi alat ukur. Seluruh alat-alat ukur yang digunakan di tempat kerja, baik alat ukur yang berhubungan dengan proses produksi, termasuk juga alat-alat ukur yang berhubungan dengan ketiga, harus dipastikan sudah dalam kondisi terkalibrasi. Selanjutnya, rambu-rambu K3 di tempat kerja telah tersedia dan terpasang dengan baik sesuai dengan standar. Perlengkapan-perlengkapan K3 yang dibutuhkan, baik itu dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk juga perlengkapan-perlengkapan K3 pada kondisi keadaan darurat. Selanjutnya, penyediaan alat pelindung diri (APD). Alat pelindung diri harus tersedia sebagaimana disarankan dari hasil program pengendalian risiko di tempat kerja. Jalur evakuasi juga harus tersedia. Tim tanggap darurat juga harus tersedia, Bapak Ibu, termasuk juga P3K yang terdiri dari petugas dan fasilitas P3K di tempat kerja. Tentunya juga harus memenuhi ketentuan regulasi terkait yang mengatur mengenai P3K tersebut. Nah, berikutnya pada tahap keempat, yaitu pemantauan dan evaluasi kinerja K3 atau cek pada PDCA. Perusahaan harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi pemenuhan penerapan SMK3. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan sistem dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan SMK3, seperti sistem inspeksi K3 tempat kerja, inspeksi cara kerja, yang kita kenal dengan istilah JSO, Job Safety Observation, dan inspeksi K3 lingkungan kerja. Menyiapkan sistem dan melaksanakan pemeriksaan pemenuhan terhadap kesesuaian peraturan perundangan dan persyaratan lainnya. Jadi perusahaan harus melakukan monitoring dan pemantauan terhadap pemenuhan seluruh ketentuan regulasi yang terkait dengan kegiatan perusahaan, termasuk persyaratan-persyaratan lainnya seperti standar teknis, standar nasional Indonesia, maupun standar negara lain yang diwajibkan di tempat kerja sehubungan dengan penggunaan bahan, penggunaan peralatan, dan instalasi. Selanjutnya, menyiapkan sistem dan melaksanakan pengukuran parameter-parameter lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan dan pengujian peralatan dan instalasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan ini, maka perusahaan juga harus menyiapkan sistem dan melaksanakan analisa dan evaluasi pemenuhan setiap kriteria atau persyaratan SMK3 yang telah ditetapkan dalam rencana K3. Menyiapkan sistem dan melaksanakan audit internal SMK3. Jadi pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Jadi keseluruhan poin-poin ini, Bapak Ibu, harus dilakukan dan diterapkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja K3 perusahaan. Nah, output dari tindakan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 adalah berupa laporan inspeksi K3, laporan pemantauan lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, fisiologi, dan psikologi, laporan pemantauan kesehatan tenaga kerja, termasuk juga laporan audit internal SMK3. Yang kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 atau dalam PDCA ini adalah ACT. Mengambil tindakan untuk mengkoreksi ketidaksesuaian dalam penerapan SMK3 untuk mencapai sasaran K3 yang diinginkan, serta peningkatan kinerja K3 secara berkelanjutan. Hal ini diterapkan dengan melakukan menyiapkan sistem dan melaksanakan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian dalam penerapan SMK3. Menyiapkan sistem dan melaksanakan tinjauan manajemen atau manajemen review untuk peningkatan SMK3 secara berkelanjutan. Jadi output dari pelaksanaan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 ini adalah
rekaman hasil tindakan perbaikan, termasuk juga saran-saran perbaikan dan peningkatan pada rapat tinjauan manajemen. Ketidaksesuaian pada penerapan SMK 3 yang ditemukan akan dilakukan tindakan perbaikan pada tahapan prinsip kelima, yaitu peninjauan dan peningkatan kinerja SMK. Nanti output dari tahapan kelima ini adalah berupa rekaman hasil tindakan perbaikan, termasuk juga saran, peningkatan dan perbaikan yang dituangkan dalam risalah rapat tinjauan manajemen. Adapun 12 elemen audit yang ada dalam SMK 3 adalah seperti ini Bapak Ibu. Dari elemen pertama sampai elemen ke-12, ya elemen pertama pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen. Sedangkan elemen kedua dan seterusnya, elemen 12 pengembangan keterampilan dan kemampuan. Nah, kita akan bahas apa sih yang diminta masing-masing elemen ini terkait dengan ketiga di tempat kerja. Nah, elemen pertama, pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Pada elemen 1 ini diminta bahwa dalam menerapkan SMK 3 di tempat kerja, perusahaan harus menetapkan kebijakan ketiga, yaitu kebijakan yang bersifat umum maupun kebijakan ketiga yang bersifat operasional. Tentunya fokus kepada pengendalian risiko ketiga di tempat kerja sesuai dengan karakteristik proses yang dimiliki oleh perusahaan terkait. Berikutnya juga, perusahaan harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak di bidang ketiga. Tentunya ada personil kompeten di bidang ketiga yang memiliki tanggung jawab dan wewenang yang berhubungan dengan ketiga dan pelaksanaan pekerjaan. Berikutnya, tinjauan dan evaluasi. Sebagai bukti komitmen manajemen, maka manajemen perusahaan harus melakukan tinjauan dan evaluasi kinerja ketiga perusahaan, yaitu melalui pelaksanaan rapat-rapat ketiga, rapat tinjauan manajemen, dan lain-lain ya, termasuk juga melalui audit internal. Maka nanti terkait dengan tinjauan dan evaluasi ini, dalam penerapan SMK 3 dibutuhkan juga yang namanya laporan kinerja ketiga. Nah, selanjutnya keterlibatan dan konsultasi dengan tenaga kerja. Pada poin ini, manajemen perusahaan diminta untuk melibatkan secara aktif seluruh pekerja dalam penerapan dan pelaksanaan ketiga, termasuk juga melaksanakan konsultasi dengan tenaga kerja untuk mengetahui kondisi penerapan ketiga secara real di perusahaan. Apakah masih ada kendala-kendala? Apakah masih ada kebingungan dalam penerapan ketiga di tempat kerja? Apakah masih ada pihak-pihak yang merasa kurang puas terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan di bidang ketiga? Maka manajemen perusahaan harus melakukan konsultasi yang terjadwal dan terencana terhadap pekerja untuk mengetahui hal-hal tersebut. Nah, berikutnya elemen 2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana ketiga. Dalam menerapkan SMK 3 di perusahaan, SMK 3 ini mempersyaratkan bahwa perusahaan harus menyusun rencana strategi ketiga. Rencana strategi ketiga itu tentunya strategi dalam menerapkan SMK 3 melalui 5 prinsip dasar tadi, 5 prinsip dasar penerapan SMK 3 yang di dalamnya terdapat 12 elemen SMK 3 dan di dalam 12 elemen itu harus memenuhi 166 kriteria audit yang dipersyaratkan. Strategi ketiga yang ditetapkan oleh perusahaan fokus kepada pengendalian risiko kerja dengan sasaran untuk mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan kerja. Dalam penerapan SMK 3, pendokumentasian rencana ketiga ini juga harus didukung oleh manual SMK 3. Manual SMK 3 adalah pedoman penerapan SMK 3 yang berisi kebijakan, baik itu kebijakan umum maupun kebijakan operasional yang dituangkan dalam bentuk informasi terdokumentasi, berupa prosedur, SOP, maupun formulir atau checklist, maupun dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam penerapan SMK 3. Selanjutnya, peraturan perundangan dan persyaratan lain di bidang ketiga. Dokumen-dokumen ini juga harus disiapkan dan harus tersedia di tempat kerja sebagai sumber informasi untuk penerapan SMK 3 di perusahaan. Berikutnya, informasi K3. Informasi K3 ini bisa berupa data-data atau catatan atau petunjuk-petunjuk kerja, bisa berupa rambu poster K3 di tempat kerja yang wajib diikuti atau dipatuhi oleh pekerja di tempat kerja. Elemen ketiga, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak. Pada elemen ini, perusahaan diminta untuk mempertimbangkan seluruh aspek K3 yang berhubungan dengan rancangan, termasuk juga pada saat perancangan ulang atau modifikasi. Seluruh peralatan produksi ataupun instalasi yang dilakukan rancangan
atau perancangan ulang atau modifikasi harus wajib mempertimbangkan aspek ketiga sebelum perancangan disetujui pada saat verifikasi hasil rancangan dan sebelum rancangan itu direalisasikan. Berikutnya peninjauan kontrak. Dalam penerapan SMK 3, perusahaan diminta untuk melakukan tinjauan terhadap seluruh kontrak. Apa itu kontrak yang diberikan kepada pihak lain, khususnya kepada mitra kerja, termasuk juga kontrak yang diterima dari pihak lain pada saat melakukan realisasi jasa. Kontrak-kontrak harus memenuhi seluruh persyaratan ketiga. Apakah itu dalam transportasi, termasuk juga dalam hal pengemasan, pengiriman, termasuk dalam hal distribusi dan penggunaan. Harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, berikutnya di elemen keempat, pengendalian dokumen. Dalam penerapan SMK 3, perusahaan diminta untuk menyiapkan sistem persetujuan, pengeluaran, dan pengendalian dokumen-dokumen ketiga. Hal ini gunanya untuk menghindari penggunaan dokumen usang, dokumen yang kadaluarsa, termasuk juga adanya kemungkinan kebutuhan revisi terhadap suatu dokumen ketiga. Berikutnya elemen kelima, pembelian dan pengendalian produk. Pada penerapan SMK 3, bahwa setiap pembelian atau pengadaan barang dan jasa diwajibkan harus menetapkan spesifikasi pembelian barang dan jasa. Harus tersedia sistem verifikasi barang dan jasa yang telah dibeli, identifikasi bahaya, penilaian risiko termasuk pengendalian risiko dari barang dan jasa yang dipasok oleh pelanggan jika ada. Ini juga harus disediakan oleh perusahaan. Yang terakhir, kemampuan telusur produk. Jadi produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan dalam hal distribusi dan penggunaannya harus mampu telusur, memiliki identifikasi yang jelas, formulasi bahan produksi, tanggal produksi, bagaimana sistem keselamatannya, termasuk juga petunjuk penggunaan dan penyimpanan dan masa kadaluarsa jika ada. Hal ini tentunya untuk memberikan jaminan keselamatan dalam penggunaan dan konsumsi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikutnya elemen 6, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3. Di elemen ke-6 ini diminta perusahaan harus memiliki sistem kerja yang fokus pada pengendalian risiko. Harus dipastikan bahwa seluruh kegiatan kerja sudah diidentifikasi potensi bahayanya dan dikendalikan risikonya. Dan pada elemen ini juga dipastikan bahwa setiap pekerjaan harus diawasi, menjamin setiap pekerjaan dilakukan dengan aman, termasuk juga pengawasan dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan ketiga perusahaan telah berjalan dengan baik. Berikutnya seleksi dan penempatan personil. Seleksi dan penempatan personil harus mempertimbangkan kemampuan ketiga, termasuk juga persyaratan kompetensi dan persyaratan kesehatan. Berikutnya area terbatas. Perusahaan harus melakukan penilaian untuk mengetahui area-area terbatas di perusahaan. Tentunya penetapan area terbatas adalah berdasarkan risiko ketiganya. Jadi harus merumuskan batasan-batasan apa yang harus ditetapkan untuk area-area kerja tertentu, tentunya terkait dengan pengelolaan ketiga yang dibutuhkan. Berikutnya pemeliharaan, perbaikan, dan perubahan sarana produksi. Pada sub-elemen ini diminta bahwa seluruh peralatan produksi yang digunakan harus dalam kondisi terpelihara. Tentunya perusahaan harus memiliki sistem pemeliharaan peralatan yang terjadwal, memiliki sumber daya dan peralatan, memiliki sumber daya kompeten di bidang pemeliharaan, para teknisi yang telah memiliki sertifikasi, termasuk juga pada saat melakukan perbaikan peralatan dan perubahan sarana produksi. Perusahaan harus menyiapkan dan menyediakan keseluruhan sistem yang berhubungan dengan perbaikan, termasuk juga pemeliharaan dan perubahan sarana produksi. Nah, sub-elemen selanjutnya yaitu pelayanan. Dalam SMK 3 diminta pada saat perusahaan menerima pelayanan dari pihak lain atau pada saat perusahaan memberikan pelayanan kepada pihak lain, harus juga dilakukan pengendalian risiko ketiga. Jadi dilakukan manajemen risiko yang berhubungan dengan penerimaan pelayanan ataupun pemberian pelayanan pada pihak lain tersebut. Nah, sub-elemen berikutnya adalah kesiapan untuk menangani keadaan darurat. Dalam penerapan SMK 3 diminta perusahaan harus menyediakan sistem untuk mengendalikan kondisi darurat yang terjadi. Kesiapan menangani keadaan darurat ini meliputi prosedur, struktur organisasi, termasuk juga SDM yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat, sesuai dengan potensi keadaan darurat yang ada di perusahaan. Sub-elemen berikutnya mengenai P3K. Pada penerapan SMK 3, perusahaan diminta untuk menyediakan petugas P3K sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik jumlah petugas P3K-nya, penempatannya, termasuk juga perlengkapan P3K, ruang P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berikutnya, rencana dan pemulihan keadaan darurat. Untuk menangani dampak yang ditimbulkan kejadian darurat tersebut, maka perusahaan diminta untuk menyediakan sistem bagaimana rencana dan pemulihan keadaan darurat tersebut agar kondisi korban dapat segera tertangani dan dapat segera dipulihkan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya pada elemen ketujuh, standar pemantauan. Standar pemantauan ini adalah pemeriksaan bahaya di tempat kerja, pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja untuk mengetahui apakah telah memenuhi persyaratan baku mutu atau belum. Berikutnya adalah peralatan pemeriksaan atau inspeksi, pengukuran dan pengujian. Jadi ini adalah riksa uji, pemeriksaan dan pengujian terhadap kinerja, peralatan dan instalasi apakah memenuhi standar teknis atau peraturan yang berlaku. Berikutnya pemantauan kesehatan tenaga kerja. Pada penerapan SMK 3, perusahaan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, baik itu pemeriksaan awal, pemeriksaan berkala, maupun pemeriksaan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikutnya pada elemen ke-8, pelaporan dan perbaikan kekurangan. Dalam penerapan SMK 3, perusahaan harus menyediakan sistem untuk bisa menjamin bahwa pelaporan bahaya, pelaporan kecelakaan, dan penggajian kecelakaan, termasuk penanganan masalah ketiga, dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan regulasi yang mengatur. Elemen ke-9, pengelolaan material dan perpindahannya. Material handling. Material handling ini terdiri dari penanganan secara manual dan secara mekanis. Pada penerapan SMK 3, perusahaan diminta untuk menyediakan sistem penanganan material secara manual dan mekanis, meliputi pengangkutan, penyimpanan, dan pembuangan, termasuk juga pengendalian bahan kimia berbahaya. Sistem yang disiapkan tersebut harus diketahui oleh tenaga kerja. Sistem yang disiapkan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur, termasuk juga standar teknis dan manual book peralatan dari pihak pabrikan terkait dengan alat yang digunakan. Selanjutnya pada elemen 10, pengumpulan dan penggunaan data. Ini terdiri dari catatan K3, data dan laporan K3. Pada elemen ini diminta perusahaan harus menyimpan catatan-catatan K3 sebagai bukti penerapan SMK 3 di tempat kerja, termasuk juga menyediakan data dan laporan K3, baik itu laporan secara internal, termasuk juga laporan-laporan K3 ke pihak eksternal, sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan. Elemen 11, pemeriksaan SMK 3 atau yang kita kenal dengan audit SMK 3. Dalam konteks penerapan SMK 3, perusahaan diminta untuk melakukan audit internal SMK 3. Terkait dengan pelaksanaan audit, perusahaan harus menyiapkan jadwal pelaksanaan audit, termasuk juga menyiapkan pelaksana audit atau auditor SMK 3 internal, termasuk menyusun laporan audit dan distribusinya di tingkat internal perusahaan, dan melaksanakan tindak lanjut hasil audit internal SMK 3. Elemen terakhir, elemen 12, yaitu pengembangan keterampilan dan kemampuan. Pada penerapan SMK 3, di sini diminta perusahaan harus menyusun strategi pelatihan. Bagaimana menyusun program pelatihan, apakah itu bagi manajemen, bagi penyelia, bagi seluruh tenaga kerja, termasuk juga bagi pengunjung dan kontraktor. Pada elemen 12 ini juga diminta perusahaan harus melakukan pelatihan dalam rangka memenuhi kompetensi atau keahlian khusus bagi petugas-petugas tertentu atau operator, teknisi, termasuk juga ahli-ahli K3 sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangan. Nah, keseluruhan elemen-elemen yang diminta pada SMK 3 ini harus dipenuhi oleh setiap perusahaan, tentunya tergantung kategori tingkat penerapan SMK 3 perusahaan, apakah tingkat awal, transisi, atau lanjutan. Nah, elemen dan kriteria pada tingkat penerapan SMK 3. Nah, pada PP nomor 50 tahun 2012, penerapan SMK 3 dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu tingkat penerapan awal, itu ditujukan untuk perusahaan risiko rendah, diterapkan sebanyak 10 elemen dan 64 kriteria. Tingkat transisi, yaitu perusahaan risiko menengah, diterapkan sebanyak 11 elemen dan 122 kriteria. Sedangkan untuk tingkat lanjutan atau risiko tinggi, sebanyak 12 elemen dan 166 kriteria. Nah, elemen-elemen mana yang diterapkan pada tingkat awal, transisi, dan lanjutan, termasuk juga kriteria-kriterianya, kita lihat pada slide selanjutnya. Kriteria pada tingkat penerapan SMK 3. Ini adalah elemen SMK 3 dari 1 sampai 12. Ini adalah kategori tingkat penerapan awal, kategori tingkat penerapan transisi, kategori tingkat penerapan lanjutan. Kategori tingkat penerapan awal terdiri dari 64 kriteria, jadi kriteria 1.1.1, 1.1.3, 12.2.1, 12.2.2, dan 12.5.1. Total seluruh kriteria pada kolom 3 ini adalah 64 kriteria. Sedangkan untuk elemennya,
untuk kategori tingkat awal tidak wajib menerapkan elemen ke-10 dan elemen ke-11. Nah, untuk kategori tingkat penerapan transisi, perusahaan wajib menerapkan 11 elemen dan 122 kriteria. Jadi jumlah kolom 3 dan kolom 4 ini, seluruh kriterianya ini berjumlah 122. Sedangkan elemen yang diterapkan adalah 11 elemen, tidak termasuk elemen 11, audit SMK 3. Nah, sedangkan untuk tingkat lanjutan, seluruh tingkat awal, transisi, dan lanjutan. Jadi kolom 3, kolom 4, kolom 5, ini kalau dijumlahkan semua kriterianya berjumlah 166. Dan seluruh elemen ditetapkan. Jadi ada 12 elemen yang ditetapkan dan 166 kriteria semuanya diterapkan pada tingkat lanjutan. Nah, penilaian penerapan SMK 3 atau yang kita kenal dengan audit eksternal SMK 3. Untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi, wajib melakukan penilaian penerapan SMK 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini sudah kita bahas tadi pada slide-slide di awal. Penilaian penerapan SMK 3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Jadi hanya lembaga audit SMK 3 yang telah ditunjuk pemerintah yang berwenang untuk melakukan audit eksternal SMK 3. Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK 3. Nah, perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi antara lain adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi. Jadi kalau perusahaannya bergerak di sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi, dikategorikan memiliki potensi bahaya tinggi, sehingga di dalam PP nomor 50 wajib melakukan penilaian penerapan SMK 3 atau yang kita kenal dengan audit eksternal SMK 3. Hasil audit sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan SMK 3. Nah, mekanisme audit sertifikasi SMK 3. Berdasarkan PP nomor 50 tentang penerapan SMK 3, perusahaan yang telah melaksanakan penerapan SMK 3 dilakukan penilaian penerapan SMK 3. Artinya, hanya perusahaan yang sudah menerapkan yang boleh dilakukan audit SMK 3. Nah, penilaian penerapan SMK 3 dilakukan terhadap perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan audit SMK 3. Jadi bisa saja suatu perusahaan tidak masuk kategori wajib audit, tapi barangkali membutuhkan sertifikasi SMK 3, maka boleh mengajukan secara sukarela. Yang kedua, perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak, dan gas bumi. Ini adalah perusahaan kategori wajib audit. Yang ketiga, perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penetapan Direktur Jenderal dan atau Kepala Dinas Provinsi. Penetapan huruf C berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian di perusahaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Jadi bisa saja perusahaan tidak masuk kategori wajib audit, tapi bisa ditetapkan menjadi perusahaan masuk kategori wajib audit melalui penetapan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk juga Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Nah, ini adalah lampiran 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 26 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan SMK 3. Ini adalah contoh penetapan perusahaan wajib audit eksternal SMK 3. Jadi perusahaan Bapak Ibu jika mendapatkan surat ini dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan di Kemenaker RI, maka perusahaan Bapak Ibu ditetapkan menjadi perusahaan kategori wajib audit eksternal SMK 3. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan SMK 3 dapat mengajukan untuk dilakukan audit SMK 3, yaitu dengan cara sukarela. Berikutnya, perusahaan yang masuk kategori potensi bahaya tinggi dan perusahaan yang telah ditetapkan melalui penetapan Dirjen. Nah, perusahaan mengajukan permohonan kepada lembaga audit SMK 3. Lembaga audit akan menyusun perencanaan audit. Rencana audit ini akan disampaikan ke Kemenaker RI, termasuk juga kepada Disnaker Provinsi. Dan perencanaan audit tersebut akan dikonfirmasikan kepada perusahaan yang diaudit, termasuk juga setelahnya melaksanakan kegiatan audit SMK 3. Nah, setelah audit SMK 3 selesai, lembaga audit akan menerbitkan laporan audit SMK 3. Laporan audit itu didistribusikan kepada perusahaan terkait yang diaudit, Disnaker Provinsi, termasuk juga kepada Kemenaker RI. Setelah laporan diterima oleh Kemenaker RI, maka Kemenaker RI melakukan evaluasi dan analisis untuk proses penerbitan sertifikasi SMK 3 kepada perusahaan atau audit terkait. Nah, selanjutnya pedoman penilaian atau audit penerapan SMK 3 dilakukan melalui 12 elemen SMK 3. Penilaian penerapan SMK 3 tertuang
dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam PP nomor 50 tahun 2012. Tingkat awal atau risiko rendah. Tingkat awal ditujukan kepada perusahaan risiko rendah sebanyak 10 elemen dan 64 kriteria. Sedangkan untuk tingkat transisi ditujukan untuk perusahaan risiko menengah sebanyak 11 elemen dan 122 kriteria. Sedangkan untuk tingkat lanjutan ditujukan untuk perusahaan risiko tinggi sebanyak 12 elemen dan 166 kriteria. Nah, berikutnya penetapan hari audit SMK 3. Penetapan hari audit SMK 3 di suatu perusahaan ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja di perusahaan tersebut dan risiko kegiatan perusahaan. Apakah risiko kegiatannya masuk risiko tinggi, risiko menengah, atau risiko rendah? Kalau misalkan jumlah pekerjanya, katakan kita ambil di sini 44-65 orang, dan perusahaannya masuk kategori risiko tinggi, maka perusahaan tersebut diaudit selama 6 hari orang. 6 hari orang itu artinya 6 man days. Jadi kalau satu orang auditor tentunya berarti dia harus mengaudit selama 6 hari. Dan kalau 2 orang auditor berarti dia harus mengaudit selama 3 hari. Penetapan hari audit SMK 3 dikelompokkan sebagai berikut. Penetapan hari audit SMK 3 untuk kategori tingkat awal dilakukan sekurang-kurangnya 40% dari tabel ini. Penetapan hari audit SMK 3 untuk kategori tingkat transisi atau risiko menengah dilakukan sekurang-kurangnya 60% dari tabel 1. Penetapan hari audit SMK 3 untuk kategori tingkat lanjutan sekurang-kurangnya 80% dari tabel. Jadi tingkat lanjutan ini untuk risiko tinggi, tingkat transisi untuk risiko menengah, sedangkan tingkat awal untuk risiko rendah. Jadi minimal 80% untuk tingkat lanjutan, 60% untuk tingkat transisi, dan 40% untuk tingkat awal. Nah, catatan, durasi waktu audit SMK 3 tidak termasuk waktu perjalanan ke lokasi audit, pulang pergi, dan kegiatan induksi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, penilaian kriteria audit SMK 3. Ada 3 kategori penilaian kriteria audit SMK 3. Pertama, kategori kritikal, yaitu temuan yang mengakibatkan fatality atau kematian. Yang kedua, kategori mayor, yaitu tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan. Yang kedua, tidak melaksanakan salah satu prinsip dalam SMK 3, yaitu prinsip penerapan SMK 3 sesuai dengan pasal 6 ayat 1 PP nomor 50 ini. Penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan serta peningkatan kinerja SMK 3. Kalau salah satu dari 5 ini tidak dilakukan, maka itu masuk kategori temuan mayor. Kenapa demikian? Karena dianggap salah satu aja tidak dilakukan dari sini, berarti sistem tidak bisa berjalan. Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Di dalam Permenaker nomor 26 tahun 2014 tentang audit SMK 3, di sana ditetapkan temuan ketidaksesuaian minor untuk satu kriteria audit minimal terdapat di 3 lokasi yang berbeda. Berikutnya kategori minor, ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya. Acuan lainnya ini termasuk juga kebijakan internal perusahaan, berupa SOP maupun prosedur kerja atau prosedur K3 perusahaan. Jika tidak diterapkan secara konsisten, maka itu masuk kategori temuan minor. Nah, perbedaan interpretasi penilaian kriteria audit. Di dalam pasal 29 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 26 tahun 2014. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi penilaian kriteria audit antara perusahaan dengan lembaga audit, maka para pihak yang tidak menerima hasil audit dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal di sini adalah Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Kemenaker RI. Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan dalam waktu paling lama 7 hari kerja. Direktur Jenderal menetapkan keputusan hasil audit SMK 3 dalam waktu paling lama 2 hari kerja. Jadi total 9 hari kerja sudah keluar keputusan dari Dirjen terkait dengan adanya keberatan dari pihak terkait, apakah itu dari auditi atau dari auditor. Jika keputusan dari Dirjen sudah keluar, maka laporan audit dapat diterbitkan oleh lembaga audit terkait. Distribusi laporan audit eksternal SMK 3. Lembaga audit SMK 3 menyampaikan laporan audit SMK 3 kepada Menteri, Sekju, Direktur Jenderal, Dinas Provinsi, termasuk juga pengurus perusahaan yang diaudit. Bentuk laporan audit harus sesuai dengan lampiran 3 PP nomor 50 tahun 2012. Nah, penilaian tingkat penerapan SMK 3. Kategori perusahaan dibagi atas 3 kategori, yaitu kategori tingkat awal 64 kriteria,
kategori tingkat transisi 122 kriteria, dan kategori tingkat lanjutan 166 kriteria. Tingkat pencapaian penerapan 0-59%, 60-84%, dan 85-100%. Untuk tingkat penerapan 0-59% adalah masuk kategori tingkat penilaian penerapan kurang, sedangkan 60-84 tingkat penilaian penerapan baik, dan 85-100% tingkat penilaian penerapan memuaskan. Dalam hal penilaian perusahaan termasuk kategori kritikal atau mayor, maka dinilai belum berhasil menerapkan SMK 3 dan penilaian tingkat penerapan SMK 3 tidak mengacu pada tabel di atas. Jadi sistem perhitungan persentase pencapaian audit belum dapat dilakukan jika terdapat kategori temuan kritikal atau mayor pada saat dilakukan audit SMK 3 di perusahaan. Penilaian hasil audit. Berdasarkan hasil audit yang diperoleh oleh perusahaan sesuai dengan tingkat pencapaian masing-masing, maka pemerintah memberikan reward and punishment sesuai dengan pasal 30 Permenaker nomor 26 tahun 2014 bagi perusahaan yang kategori wajib audit dan bagi perusahaan yang mengajukan audit secara sukarela. Kalau tingkat pencapaiannya 0-59% atau kategori penerapan kurang, maka perusahaan yang kategori wajib akan dikenakan tindakan hukum dan tindakan pembinaan bagi perusahaan yang mengajukan audit secara sukarela. Sertifikat perak dan sertifikat emas bagi perusahaan dengan kategori pencapaian baik dan memuaskan. Untuk tingkat transisi, perusahaan memberikan tindakan hukum untuk kategori 0-59% pada perusahaan yang wajib audit, sedangkan tindakan pembinaan pada perusahaan yang dilakukan audit secara sukarela. Sedangkan untuk pencapaian 60-84% dan 85-100% akan diberikan penghargaan berupa sertifikat perak dan sertifikat emas. Nah, untuk kategori perusahaan tingkat lanjutan yang menerapkan 166 kriteria, tingkat pencapaian 0-59% atau kategori penerapan kurang akan diberikan tindakan hukum bagi perusahaan yang wajib audit dan tindakan pembinaan bagi perusahaan yang mengajukan audit secara sukarela. Sedangkan pencapaian 60-84%, yaitu kategori penerapan baik, akan diberikan sertifikat dan bendera perak, dan untuk 85-100%, kategori tingkat penerapan memuaskan, akan diberikan sertifikat dan bendera emas. Jadi bendera ketiga, apakah itu bendera perak maupun bendera emas, hanya diberikan kepada perusahaan yang menerapkan SMK 3 pada kategori tingkat lanjutan. Sedangkan pada tingkat awal dan transisi hanya diberikan berupa sertifikat. Penghargaan penerapan SMK 3. Penghargaan penerapan SMK 3 itu terdiri dari sertifikat dan bendera ketiga. Penghargaan SMK 3 memiliki masa berlaku paling lama 3 tahun. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan audit eksternal SMK 3 dibebankan kepada perusahaan yang diaudit. Ini contoh bendera emas ketiga. Ini contoh bendera perak ketiga. Nah, keterangan ukuran panjang 140 cm, lebar 90 cm, tebal border 3 cm. Warna latar belakang putih. Ini diatur di dalam Permenaker nomor 26 tahun 2014 pada lampiran 6. Ini contoh sertifikat audit SMK 3. Nah, demikian Bapak Ibu terkait materi pengenalan SMK 3, mudah-mudahan dapat dipahami. Seandainya ada hal-hal yang terlewatkan atau ada penjelasan kami yang kurang dipahami, dapat mengajukan pertanyaan pada kolom komentar. Kami akan memberikan jawaban pada kesempatan pertama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat siang dan salam safety.